Gadis itu tahu betul siapapun yang menikah dengan Dewa Sungai tak akan hidup lebih dari 3 hari. Namun dia tetap melangkah maju, mengatakan bersedia menjadi pengantin Dewa Sungai. Semua itu dia lakukan demi menyelamatkan ibunya yang sedang sekarat. Karena sang ibu selama bertahun-tahun menyelam mencari kerang, udara dingin menembus ke tulang. Seorang pendeta berkata hanya darah Dewa Sungai yang bisa menyembuhkannya. Setetes saja sudah cukup memperpanjang hidup. Mendengar itu gadis itu memohon darahnya. Namun pendeta itu mengulurkan tangan, dengan dingin meminta bayaran $120. Sayangnya gadis miskin itu tak mampu membayarnya. Ketika mendengar bahwa ritual persembahan untuk Dewa Sungai akan memberikan hadiah uang yang sama, dia langsung mengangkat tangan dan mendaftar di depan semua orang, menukar dirinya demi perak untuk menyelamatkan sang ibu. Kepala desa takut dia akan kabur, hanya memberinya $52 terlebih dahulu, dan memperingatkan sisanya baru diberikan setelah ritual selesai. Gadis itu membawa uang itu, segera pergi mencari pendeta, berlutut memohon agar ibunya diselamatkan lebih dulu. Namun pendeta hanya tertawa dingin, mengatakan harus mengumpulkan $120 penuh baru mau membantu. Malam itu juga Dewa Sungai turun ke dunia fana untuk minum. Dia tak menyangka bahwa ibunya sendiri, demi segera mendapat cucu, diam-diam menyuruh Perdana Menterinya menaruh ramuan di minumannya. Beberapa gelas kemudian, tubuhnya terasa panas dan kepala berputar. Dalam pandangan kabur muncul sosok seorang wanita. Dia mengira itu jodoh yang ditakdirkan, langsung menariknya ke dalam pelukan, namun masih menahan diri, dan bertanya apakah dia bersedia. Gadis itu mengingat ibunya yang sekarat, dan uang yang belum bisa dia kumpulkan. Akhirnya mengangguk sambil menangis. Setelah semuanya berakhir, melihat gadis itu tertidur dengan tenang, hati Dewa Sungai terasa hangat untuk pertama kalinya. Namun begitu gadis itu terbangun, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta $52. Sekejap Dewa Sungai merasa muak, mengira gadis itu hanya wanita murahan yang menjual diri demi uang. Padahal gadis itu hanya dia mengambil uangnya tanpa menjelaskan. Baru setelah dia pergi, Dewa Sungai melihat noda merah di spray. Barulah dia sadar telah salah paham. Dia berlari keluar untuk mencari, namun gadis itu sudah menghilang. Beberapa hari kemudian saat makan, gadis itu tiba-tiba merasa mual. Kepala desa menanyakan alasannya. Untuk menyembunyikan kebenaran, dia berbohong dan berkata ingin ke tepi sungai mencari udara segar. Kepala desa merasa curiga, segera menyuruh muridnya mengikuti diam-diam di tepi sungai. Gadis itu menatap bayangannya di air. Air matanya mengalir deras. Dia baru tahu bahwa pendeta itu hanyalah penipu, yang menipu uangnya dengan alasan palsu. Kini dia takut kepala desa tahu dirinya hamil, dan akan menyeret ibunya ikut menderita. Akhirnya dengan hati hancur, dia memutuskan mengakhiri hidupnya dan bayi dalam kandungannya, dengan air sungai yang dingin. Setiap kali ada manusia yang bunuh diri di sungai, Dewa Sungai pasti mengetahuinya. Namun kali ini, dia merasakan ada aura ilahi dari jiwa gadis itu. Seketika dia teringat gadis yang pernah bersamanya. Rasa iba muncul dalam hatinya. Dia segera mengeluarkan titah baru. Semua orang yang bunuh diri di sungai harus diselidiki kebenarannya. Perdana Menteri turun ke dunia sesuai perintah, dan berhasil menyelamatkan gadis itu. Namun terkejut ketika melihat bahwa gadis itu adalah wanita yang pernah bersama Dewa Sungai. Saat memeriksa keadaannya, dia menemukan gadis itu sedang hamil. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Tak lama kemudian gadis itu sadar, mengetahui bayinya masih hidup. Dia tersenyum pahit dan menganggap ini takdir, memutuskan untuk mempertahankan anak itu. Namun tak lama kemudian, murid kepala desa datang, langsung menamparnya keras, memarahi karena membuat mereka mencarinya lama, dan berusaha menyeretnya pergi. Begitu tahu gadis itu sedang hamil, dia langsung diikat di tiang kayu. Kepala desa menuduhnya menodai diri, mengatakan tubuh kotor seperti itu akan membuat Dewa Sungai murka, dan menyeret